warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Wari di Dapur Wari. Ya, pada video ini sebelumnya maaf kalau suara saya agak bindeng atau nanti sedikit batuk-batuk karena saya lagi batuk. Jadi pada kesempatan pada video ini saya mau kembali mengulang membahas tentang apa saja yang pemula butuhkan pada saat pertama kali akan membuat kue ulang tahun. Jadi bukannya saya merasa sudah pinter banget gitu, enggak. Jadi karena saya dulu pernah jadi pemula dan otodidak, jadi sedikit banyak saya tahu apa yang saya butuhkan pada saat itu. Karena pada saat itu sebenarnya saya itu banyak membuang-buang uang untuk sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu saya perlukan seperti itu. Jadi untuk pertama kali itu kan kesannya kayak beli ini kayaknya akan memudahkan, beli ini akan memudahkan. Tapi ternyata untuk para pemula, untuk pemula seperti saya dulu itu tidak digunakan karena pada akhirnya sulit menggunakannya kalau belum ahli seperti itu. Jadi ini saya akan membahas sedikit-sedikit tentang apa saja yang dibutuhkan. Jadi pertama kali yang saya butuhkan adalah sebenarnya mixer. Ini untuk harganya, mixer kan macam-macam ya, bisa beli yang dari, kalau misalnya modalnya memang nggak terlalu banyak, bisa beli yang murah aja ada. Cuma kalau emang mixer yang harganya murah, itu biasanya untuk kualitasnya juga tahan lamanya itu berbeda. Jadi untuk makin mahal mixer itu bergantung dengan kualitasnya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin budgetnya sedikit, bisa beli yang murah saja, tidak apa-apa. Nanti dengan seiring berjalannya waktu bisa nabung, bisa beli yang lebih lagi seperti itu. Untuk mixer kenapa saya bilang perlu? Karena untuk kue-kue itu kebanyakan menggunakan mixer. Memang ada kue-kue yang tidak menggunakan mixer, tapi sebenarnya teksturnya itu berbeda. Jadi saya tidak akan mengatakan mixer itu bukan penghalang membuat kue, tidak, karena saya sangat membutuhkan mixer ini. Dengan mixer ini saya bisa belajar membuat kue-kue untuk biskuit ulang tahun ataupun untuk dijual kayak misalnya bolu atau brownies seperti itu. Jadi ini sangat diperlukan kalau bisa teman-teman memiliki mixer dulu seperti itu. Kemudian setelah belajar membuat bolu, oh ya, sama timbangan. Timbangan itu diperlukan karena kalau teman-teman gak punya timbangan, teman-teman biasanya akan mengawang-awang, mengira-ngira beratnya dengan sendok atau gelas, dan itu saya tidak menganjurkan karena nanti kualitas kuenya teman-teman itu bisa berbeda-beda tiap kali bikin. Jadi menurut saya timbangan itu perlu, dan timbangan itu nggak perlu mahal karena timbangan saya pun harganya cuma 30.000 dan itu awet banget. Yang penting nggak kebanting-banting dan kena air, itu awet banget. Jadi saya rasa timbangan itu perlu. Kemudian kalau untuk oven sebenarnya nggak, kalau untuk awal mungkin nggak begitu diperlukan karena saya pribadi jarang menggunakan oven sampai sekarang karena saya menggunakannya adalah kukusan. Semua kue saya kukusan. Kenapa saya pakai kukusan? Karena kukusan itu kalau masuk kulkas rasanya masih enak aja ya, beda kalau yang oven seperti itu. Itu untuk kue saya merekomendasikan itu timbangan dan mixer. Kemudian teman-teman juga harus punya loyang seperti ini. Nah, untuk teman-teman yang baru aja membuat kue, teman-teman bisa punya loyang. Kalau misalnya untuk pertama kali, saya itu menganjurkan untuk memiliki loyang yang 16 cm. 16 cm aja, satu biji nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya punya uang lebih, mungkin paling nggak itu harus punya 2. Jadi untuk 16 cm ini kebanyakan standarnya orang-orang jualan kue ulang tahun.
ukuran standar. Itu bisa nanti kalau misalnya mau jual yang lebih murah bisa disesuaikan dengan tingginya aja. Kalau tingginya standar berapa, untuk tinggi yang lebih pendek berapa, seperti itu bisa. Iya, loyang ya. Untuk loyang ini juga nggak begitu mahal, ini sekitar 10 ribuan, bisa naik dikit atau bisa kurang sedikit. Kemudian setelah bikin kue, yang diperlukan untuk menghias kue yaitu mixernya juga untuk membuat buttercream. Kalau teman-teman membuat buttercream sendiri ini sangat diperlukan, jadi saya rekomendasikan untuk memiliki mixer. Kemudian yaitu meja putar. Meja putar nggak harus yang seperti ini. Meja putarnya tuh ada yang plastik itu yang harga 30.000 ada. Kenapa saya merekomendasikan meja putar? Karena ini akan sangat memudahkan teman-teman untuk menghias kue. Kalau misalnya teman-teman belum punya dana, mungkin nggak pakai ini dulu, bisa taruh di atas toples seperti itu. Cuma emang resikonya itu besar karena pada saat kita putar-putar kita nggak tahu ya, namanya musibah bisa jatuh seperti itu. Jadi saya merekomendasikan teman-teman menabung untuk membeli meja putar. Meja putar yang 30 ribuan itu bisa. Dulu saya juga pakai yang itu. Itu pun sangat membantu, karena itu sangat membantu pada saat kita menghias kue gitu. Ya. Kemudian saya punya di sini scraper. Ini namanya juga scraper, spatula gitu ya. Kayak besi gitu. Ini ukurannya 16 cm. Ini saya ini saya punya, ini tuh ada 3. Tapi saya paling suka yang ini, yang lebar, yang panjangnya 16 cm. Ya. Karena kalau yang besar, mungkin karena kebiasaan ya. Jadi saya tuh lebih biasa pakai yang seperti ini, yang kecilnya segini. Mau kuenya segede apapun saya tetap pakai yang ini. Karena kalau saya pakai yang besar, karena saya terbiasa pakai yang kecil, dia agak berat gitu. Jadi teman-teman, kalau menurut saya belilah yang seperti ini dulu. Nanti kalau teman-teman rasa mungkin mau yang besar, baru beli yang besar. Jangan beli yang ini terus beli yang besar. Karena sebenarnya untuk kue besar pun pakai yang seperti ini juga bisa. Oh iya, teman-teman juga bisa pakai pisau kalau belum punya ini. Cuma kalau saran saya belilah. Jadi kalau punya dana belilah. Jadi jangan disayang-sayang dananya. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti jualan, sudah jualan, kan masih belum punya gitu ceritanya. Teman-teman jualan, punya untung, kalau bisa untungnya itu dialokasikan dulu untuk barang-barang yang diperlukan, seperti ini, dibeliin ini dulu, dibeliin itu dulu. Jadi nanti teman-teman setelah alatnya banyak, baru deh itu sisanya bisa buat ngapa-ngapain. Ini bisa pakai pisau dulu. Cuma kalau pakai pisau itu kadang-kadang kan pisau itu kan nggak lurus seperti ini ya. Jadi ada melengkungnya gitu. Kalau menurut saya sih ini wajib punya ya. Kemudian ini harganya sekitar 15.000 mungkin ya. Kemudian ini scraper. Scraper ini murah banget ya, di online harganya nggak sampai 10.000, 6 ribuan. 6 ribuan ini ada lagi yang harganya 12.000 kalau nggak salah, atau 15.000, isinya 3. Yang ada apa namanya, satu begini, yang 2 lagi seperti ada model-modelnya seperti itu. Nih teman-teman beli ini, satu ini. Kenapa? Ada juga yang bilang pakai ATM juga bisa. Bisa pakai ATM, coba ATM itu kan nggak begitu tinggi. Jadi nanti kalau jadi kalau kuenya agak tinggian, ATM-nya itu nggak nyampe. Kalau ini itu sudah tingginya itu udah pas. Kenapa pakai ini, nggak pakai ini? Teman-teman juga bisa belajar pakai ini. Kebanyakan orang-orang juga pakai begini ya, dilurusin gitu. Cuma kalau kelemahan saya kalau pada saat begini dia agak miring, jadi nanti kuenya itu jadinya miring gitu. Jadi kalau pakai ini saya bisa lebih lurus gitu, karena ini akan stay begini terus. Ini wajib punya kalau mau belajar untuk merapikan kue seperti itu. Kemudian sepuit. Sepuit itu
Teman-teman punya satu aja nggak apa-apa sebenarnya kalau untuk awal. Jadi model squidnya seperti ini. Ini kalau cari di Shopee ini bukan merek, maksudnya untuk model squidnya itu yang 1M ini, yang begini. Ini ada lagi yang lebih rapat dan lebih kecil. Gak apa-apa. Ini kayak gini nih nanti bisa kita bikin bunga, bisa kita bikin betunggul-betunggul apa kucup-kucup gitu, bisa juga untuk membuat sampingnya itu. Jadi squid ini sangat bermanfaat. Kenapa? Pada saat nanti teman-teman kan misalnya belum rapi untuk merapikan kuenya belum rapi. Nah teman-teman itu bisa sebenarnya mengakalinya dengan menutupi squid. Jadi kalau saya dulu itu begini, belajar dulu meratakan. Saya rasa itu belum rapi, saya biasanya akan menutup sampingnya itu dengan spuit. Jadi ini spuitnya ditotol gitu. Jadi seluruhnya itu tertutupi dengan spuit seperti itu. Jadi kalau sudah terasa udah agak rapi, baru biasanya saya sudah tidak menggunakan spuit. Kenapa? Karena kalau menurut saya penjual itu nggak ada namanya sebenarnya nggak bisa ya kita minta toleransi pembeli untuk nggak apa-apa, aku kan baru aja jualan kayak gitu, nggak boleh. Karena untuk ulang tahun itu kan 1 tahun sekali dan pembeli itu pengennya sesuatu yang berkesan buat mereka. Jadi kalau misalnya kita melakukan pembelaan dengan ngomong ini kan baru pertama kali, nggak apa-apa gitu, jangan. Kecuali kalau itu kita kasih gratis untuk keluarga kita, suami kita, anak kita, itu nggak apa-apa. Cuma kalau untuk dijual, saya saran untuk teman-teman untuk melakukan yang maksimal. Jadi kalau misalnya dirasa belum rapi, mungkin bisa mengakalinya dengan cara-cara tertentu, misalnya dengan spuit ini, atau nanti bisa ditutupi dengan pagar coklat. Jadi teman-teman bisa beli cetakan untuk pagar coklat juga bisa. Cetakan pagar coklat itu cuma 10 ribuan kok, jadinya tuh banyak gitu, jadi pagarnya kecil-kecil gitu. Nah ini lebih panjang, ini contoh cetakan coklat yang Mika. Beli yang Mika aja karena Mika lebih murah daripada silikon, dan ini ada yang lebih panjang, isinya lebih banyak. Nah teman-teman bisa mencoba untuk menutupinya dengan dengan pagar coklat. Kalau untuk pagar coklat itu sebenarnya dia lebih lebih rapi, kemudian bisa ditutupi dengan spuit juga. Seperti itu teman-teman. Semoga konten kali ini bermanfaat untuk teman-teman yang baru mau memulai dan bingung mau membeli apa aja. Kalau untuk plastik segitiga tentunya teman-teman butuh, karena itu lebih memudahkan teman-teman untuk menghias menggunakan spuit ini, atau untuk memoles kue seperti itu. Tapi kalau belum punya bisa pakai plastik biasa aja juga bisa sebenarnya, seperti itu. Jadi semoga bermanfaat, semoga sukses untuk teman-teman yang baru mau belajar membuat. Sampai jumpa.